Presiden AS Donald Trump ultimatum Iran dengan memberi kesempatan terakhir untuk capai kesepakatan. Jika tidak, AS ancam serang Iran besar-besaran. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menanggapi isu surat Presiden soal penggantian jabatan Kapolri. Listio bilang penggantian Kapolri hak prerogatif Presiden. Polisi menangkap terduga pelaku mutilasi terhadap seorang pria di Depok, Jawa Barat. Timnas Indonesia akan melawan Singapura di Piala AFF. Penampilan impresif dan konsisten Singapura tak bisa dipandang remeh anak asuh John Herdman. Kebakaran hutan dan lahan di Ketapang, Kalimantan Barat renggut korban jiwa. Seorang warga meninggal diduga kehabisan oksigen usai terobos kabut asap saat pulang kerja. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Berita Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain 5 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk menemani malam hari Anda. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam hari ini, saudara. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis peluncuran rudal dari kapal perusak Angkatan Laut AS ke wilayah Iran. Serangan rudal dari kapal perusak AS terjadi pada 10 Juni 2026 dan baru dirilis ke publik. CENTCOM bilang pasukan AS telah menyelesaikan serangan tambahan ke Iran yang menargetkan sistem komunikasi dan situs pertahanan udara Iran. Presiden Donald Trump mengultimatum jika negosiasi yang tengah berlangsung antara Amerika Serikat dengan Iran jadi kesempatan terakhir bagi Iran untuk mencapai kesepakatan damai di meja perundingan. Bergeming, Iran tegas membantah adanya perundingan maupun kesepakatan terkait pembukaan Selat Hormuz. This is the last chance for them to sign a good document. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sesumbar jika negosiasi antara Amerika Serikat dengan Iran tengah berlangsung. Ultimatum keras pun disampaikan oleh Trump jika pembicaraan ini adalah kesempatan terakhir bagi Iran untuk mencapai kesepakatan di atas meja perundingan. Trump mengklaim jika negosiasi menunjukkan progres yang positif sehingga ia yakin dapat segera membuka Selat Hormuz dalam waktu dekat. We're in talks. Big deal. We're in talks. And they'll sometimes deny it, even though they spend hours and hours together talking. No, the talks are going along. We're going to hit them very hard. The last chance. This is not something that, if it doesn't happen, this is the last chance for them to sign a good document. We're talking about the Strait, the opening of the Strait, having it open literally by tomorrow. Completely open. Upaya diplomasi intensif terus digencarkan oleh negara-negara penengah di kawasan Teluk. Pihak mediator dari Qatar menyatakan bahwa perundingan antara Amerika Serikat dan Iran telah mencapai tahap yang progresif, khususnya terkait penyelesaian krisis di Selat Hormuz. اليوم نحن نقف أمام مرحلة تاريخية. الالتزامات التي كان يطلب أن تنفذ من الطرف الإسرائيلي هي موجودة اليوم بشكل يعني أساسي على الطاولة، ومن الواضح أمام المجتمع الدولي من يعطل تنفيذ الاتفاق على الاتفاق المتعلق بخطة الرئيس ترامب والوصول للمرحلة الثانية وإعلان الرئيس ترامب حقيقة. Namun tanggapan berbeda justru datang dari Iran. Iran secara tegas menepis berbagai narasi Trump seputar adanya negosiasi yang tengah berlangsung antara Amerika dan Iran.
Iran juga membantah telah menyetujui kesepakatan baru terkait pembukaan Selat Hormuz. ما الان مذاکره‌ای با آمریکا نداریم. مذاکرات با عمان هست، متمرکز بر تفاهم بر سر مسیری که تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز رو تأمین بکنه. تلاش ما این هست که در اولین فرصت با مشورت عمان، با همکاری عمان مسیری رو تعیین بکنیم، مسیری که قاعدتاً موقت خواهد بود، بر اساس اون بتوانیم ایمنی کشتیرانی در تنگه هرمز رو فراهم بکنیم. Perbedaan sikap yang kontras antara Amerika Serikat dengan Iran menyisakan tanda tanya besar. Apakah jalur diplomasi masih mampu meredakan ketegangan atau justru memicu ancaman eskalasi militer yang lebih luas di Timur Tengah? Tensi konflik antara Amerika Serikat dan Iran naik turun, negosiasi masih belum menemukan titik temu. Ditambah lagi, Trump yang kembali mengancam Teheran termasuk soal pembukaan Selat Hormuz. Untuk membahasnya, kita sudah bersama dengan Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana. Selamat malam, Prof. Hik. Selamat malam, Mas Baim. Ini kalau bicara soal negosiasi, ada klaim sedang berproses tapi dibantah oleh Iran. Sebetulnya untuk saat ini, ada jalan tidak sih, Prof, ke arah negosiasi? Atau siapa yang betul, yang benar narasinya dipertanggungjawabkan? Sebenarnya ini masalah kata-kata yang digunakan baik itu oleh Presiden Trump maupun dari pihak Iran, ya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran. Karena Trump mengatakan bahwa ada negosiasi, sementara dari Iran mengatakan bahwa tidak ada negosiasi dengan Amerika Serikat. Dua-duanya benar, karena dalam perspektif Trump, memang negosiasi itu tidak dilakukan antara Amerika Serikat dengan pihak Iran secara langsung. Tetapi negosiasi itu melalui perantara. Tapi Trump tadi mengatakan bahwa ini negosiasi. Nah, Iran juga benar karena negosiasi yang dilakukan itu tidak langsung dengan Amerika Serikat, tapi dengan Oman, dengan pihak Qatar, dan kemudian juga pihak Pakistan. Jadi ini memang perang narasi, perang penggunaan kata-kata, dugaan saya untuk meyakinkan publik mereka di dalam negeri. Jadi ini bukan konsumsi yang untuk disampaikan antara pihak resmi dari pemerintah seperti itu. Oke, kalau bicara soal tadi ancaman Trump yang akan menyerang Iran besar-besaran jika tidak sepakat negosiasi, salah satunya membuka Selat Hormuz completely open. Bagaimana Anda melihat ancaman ini? Ya, jadi pertama adalah sekarang ini Amerika Serikat sudah agak mundur. Dalam artian bahwa yang akan dibahas itu berkaitan dengan pembukaan Selat Hormuz. Tetapi berkaitan dengan senjata nuklir, memang Amerika Serikat telah mengatakan bahwa itu nanti yang menjadi pembahasan berikutnya. Tetapi yang sekarang paling penting adalah Selat Hormuz. Dan Trump sebelumnya sudah mengatakan bahwa dibuka atau diserang. Meskipun tanggal 1 Agustus, hari Sabtu kemarin, Trump mengatakan dibatalkan karena ada proses negosiasi. Dan dari pihak Qatar, kalau saya tidak salah, mengatakan bahwa memang ada progres, ada kemajuan. Nah, bahkan Trump mengatakan beberapa hari ke depan ini Selat Hormuz akan dibuka. Sekarang beliau mengatakan paling lambat hari Jumat. Nah, ini yang kita masih belum tahu apakah benar nantinya hari Jumat akan dibuka. Tapi dugaan saya bahwa dari pihak Iran ketika berbicara dengan Oman, mungkin juga Qatar dan Pakistan, mereka akan membuka, tetapi dalam konteks path-nya itu, jalurnya itu yang menentukan adalah pihak Iran. Jadi bukan pihak Amerika Serikat, tetapi akan dibuka. Tetapi sekali lagi itu akan jalurnya ditentukan oleh pihak Iran. Maka Iran mengatakan bahwa
kamilah yang menguasai Selat Hormuz, bukan Amerika Serikat. Ini bukannya malah semakin akan menemui kebuntuan dalam negosiasi, karena kan AS ingin pegang kendali, termasuk menghilangkan tarif untuk Iran. Sementara Iran ingin atur jalurnya sendiri. Ya. Nah, ini memang kalau misalnya soal Amerika Serikat ingin pegang kendali, itu mungkin dia agak mundur. Dia tidak memaksakan bahwa dia pegang kendali. Yang penting bagi Trump pada saat sekarang ini adalah Selat Hormuz dibuka. Meskipun yang menentukan jalur nanti adalah pihak Iran. Sekali lagi, ini perang penggunaan narasi, istilah, ya, sehingga Amerika Serikat mengatakan kami pastikan bahwa itu dibuka, tetapi dibukanya itu sebenarnya Iran yang sedang bernegosiasi dengan pihak Oman untuk menentukan jalurnya itu jalur yang mana. Oke. Jadi memang ujungnya akan terbuka, tetapi jalurnya yang berbeda, seperti itu. Ini kan tadi Anda sampaikan, juga yang Anda cermati negosiasi berlangsung dengan perantara. Nah, jadi peran kunci seperti apa dari perantara ini yang bisa membuat negosiasi akan berjalan lancar, Prof? Peran perantara ini sangat vital, karena mereka, saya yakin bahwa di pundak mereka ini ada beban, tidak hanya antara Amerika Serikat dengan pihak Iran, tetapi dunia. Karena dunia ingin melihat bahwa Selat Hormuz terbuka. Nah, oleh karena itu, mereka menurut saya pandai dalam menyampaikan bahwa ada kemajuan. Kemajuan ini kan sebenarnya mau mengatakan bahwa memang betul kamu Amerika Serikat, Selat Hormuz akan dibuka. Tapi Iran, kamu juga betul bahwa Selat Hormuz dibuka, tapi yang menentukan jalurnya adalah Anda, pihak Iran. Nah, sehingga apa? Dimunculkan kesan bahwa memang akan dibuka Selat Hormuz ini, dan ini tentu berakibat pada misalnya saja harga minyak dunia diharapkan akan turun, stabilitas keuangan akan kembali, dan seterusnya. Jadi ini memang dari pihak perantara ini yang memegang peranan yang penting untuk bisa menenangkan kedua belah pihak dengan persepsi masing-masing, tetapi perantara inilah yang sebenarnya tanda kutip menentukan sekali. Kalau untuk saat ini, Prof, siapa yang paling memiliki daya tawar tinggi saat negosiasi? Apakah Iran, apakah Amerika Serikat? Kalau saya lihat sekarang ini adalah Iran, karena beberapa kali Amerika Serikat terpaksa mundur berkaitan dengan misalnya saja yang tadinya Trump mengatakan bahwa perundingan itu berkaitan dengan tidak bolehnya Iran memiliki senjata nuklir, sekarang mundur. Fokus pada Selat Hormuz, walaupun senjata nuklir akan dibahas tapi untuk sesi berikutnya. Yang kedua yang berkaitan dengan pembukaan Selat Hormuz ini, tadinya Trump mungkin ingin bahwa ya buka seperti sebelum terjadinya perang, tetapi Trump mungkin bisa menerima dibuka meskipun jalur itu akan yang menentukan adalah pihak Iran. Jadi soal ancaman serangan besar-besaran dari Amerika Serikat ke Iran, apakah ini akan terjadi atau hanya retorika semata? Retorika, dan ini yang disebut sebagai coercive diplomacy. Dan yang ketiga, untuk mengesankan kepada dunia bahwa Amerika Serikat sebenarnya tidak di bawah Iran, tetapi dialah yang mengendalikan masalah perdamaian di Selat Hormuz ini. Dialah yang mempunyai posisi yang justru menentukan, meskipun dalam kenyataannya tidak demikian. Apa sih yang membuat Amerika Serikat sulit untuk menentukan exit strateginya? Ya, yang pasti bagi Trump, dia akan menghadapi pemilu bulan November nanti, yang harus sudah dipersiapkan sekarang ini. Pertama itu, dan yang kedua, kenyataan bahwa meskipun Trump selalu mengatakan angkatan perang Iran sudah dihabisi, rudal-rudal mereka sudah menipis dan lain sebagainya, tapi kenyataannya Iran masih bisa tetap bertahan, dan ini yang membuat Trump sangat kesulitan. Belum lagi yang ketiga adalah dari politisi di Amerika Serikat, sekarang ini mereka banyak yang tidak mendukung perang yang dilakukan oleh Trump karena ternyata tidak menghasilkan apa yang diharapkan. Dan dinamika itu dibaca oleh Iran, Prof. Betul sekali.
Karena kita tahu kalau misalnya bagi Iran melihat konstelasi politik di Amerika Serikat kan itu dengan mudah karena segala sesuatu diberitakan di media-media. Tetapi bagi Amerika Serikat untuk bisa membaca apa yang terjadi di Iran, nah ini yang menyulitkan karena memang informasi itu tidak terbuka dan biasanya mereka mengandalkan informasi dari intelijen baik yang dari Israel maupun dari Amerika Serikat sendiri. Kita nantikan jika betul pada hari Jumat Selat Hormuz akan dibuka seluruhnya. Ini merupakan kabar yang baik, kabar yang ditunggu-tunggu. Tapi terima kasih untuk ulasannya. Prof. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional UI telah bergabung di Kompas Malam hari ini. Baik, terima kasih Mas Bayu. Usai jeda, saudara, kami kembali dengan informasi polisi tangkap tersangka pelaku mutilasi seorang pria di Depok, Jawa Barat. Setelah polisi menangkap terduga pelaku mutilasi pria yang jasadnya ditemukan di dalam karung di Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Terduga pelaku merupakan teman korban yang dikenal lewat media sosial. Niat hati membakar sampah, seorang pemuda dikagetkan dengan isi karung yang dikiranya sampah. Ternyata karung berisi jasad mutilasi. Sontak warga geger. Pasalnya, karung itu sudah ada di lahan kosong di kawasan Pancoran Mas sejak 24 Juli dan mengeluarkan aroma tak sedap. Pada 4 Agustus sore hari sekitar jam setengah 4, saya ingin membakar sampah. Pada saat saya membakar sampah tersebut, saya tidak curiga apapun karena mengira itu sampah. Pas saya mau geser, itu baru kelihatan potongan tubuh. Itu sejak kapan sih berada di situ? Kalau dari kakak saya itu dari tanggal 24 Juli, pagi jam 6.05. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil menangkap terduga pelaku yang tega membunuh dan memutilasi pria yang jasadnya ditemukan di dalam karung. Pelaku yang merupakan teman korban ditangkap saat melarikan diri di wilayah Panimbang, Pandeglang, Banten. Antara pelaku dan korban saling kenal lewat media sosial. Pada tanggal 24 itu ada laporan kehilangan orang. Bantuan pencarian orang yang kemudian kami telusuri atas nama inisial K. Kemudian kami mendalami saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti dan ditemukan fakta bahwasannya inisial K terakhir kali sedang bersama dengan inisial S yang kami curigai merupakan pelaku pembunuhan tersebut. Untuk hubungan antara pelaku dengan korban itu hanya sebatas kenal sama kenal. Polisi memeriksa intensif pelaku untuk mengetahui motif pembunuhan serta menyita barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban yang dijual pelaku. Tim Liputan Kompas TV. Polisi telah menangkap terduga pelaku mutilasi pria yang jasadnya ditemukan di dalam karung di Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Kita akan bahas bersama dengan kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala. Selamat malam, Prof. Adri. Selamat malam, Mas Ibrahim. Prof, pelaku dan korban saling kenal lewat media sosial. Mereka akhirnya bertemu dan terjadi cekcok. Bisa dibilang tidak begitu panjang perkenalan pelaku dan korban. Tapi apa yang menjadi motif sampai ada kekerasan mengakibatkan nyawa hilang nih, Prof? Ya, dugaan saya adalah si pelaku tidak menyangka bahwa korban ini minimal dari apa yang saya baca di berita, itu lalu melakukan aktivitas yang mengarah pada seksual, megang-megang gitu. Nah, tentu bagi orang yang tidak terbiasa atau tidak memiliki hasrat untuk itu, maka tentu dianggap sebagai sesuatu yang menjijikkan dan lalu kemudian mengarah pada munculnya yang kita sebut sebagai hate atau kebencian. Dan ini memang menjadi satu hal yang sering kali terjadi pada konteks hate terhadap kelompok yang kita sebut sebagai LGBTQ ya, gitu ya. Nah, maka lalu kemudian kebencian itu lalu disalurkan melalui serangan kepada korban ya. Walaupun mungkin betul bahwa terdapat konflik di antara mereka sebelum kemudian pelaku menusuk korban. Demikian. Tentu itu
yang juga dinantikan oleh publik ya Prof, soal bagaimana motif yang nanti akan digali oleh penyidik terhadap pelaku yang sudah ditangkap di Pandeglang. Tapi bagaimana Anda melihat dari timeline-nya ketika pelaku sudah melakukan kekerasan, terus berupaya untuk menghilangkan jejak atau bahkan tapi tidak jauh ternyata dari tempat tinggal sementara pelaku, Prof? Ya, mungkin di situ ada konteks keterburuan atau mungkin ketergesaan juga ya. Kenapa? Karena yang bersangkutan setelah membunuh lalu memilih modus mutilasi, itu saya kira hal yang benar ya. Dengan kata lain, sebagai satu pilihan untuk mengelak dari tanggung jawab hukum, maka mutilasi itu seringkali dilakukan oleh oleh pelakunya agar kemudian dia tidak usah lari, tidak usah menghilang, namun cukup korban saja yang kemudian dirusak, dihilangkan jati dirinya, misalnya dengan cara dibakar, dibuang di beberapa tempat dan seterusnya. Nah, sampai situ ketika dia memutilasi itu sudah tepat itu. Tapi mengapa kemudian dia meninggalkan menyertakan kepala ya di karung itu? Nah, padahal kepala kan adalah penanda tubuh yang paling gampang untuk kemudian membuat pihak berwajib segera mengenali siapa korban. Malah ditinggal di situ. Yang hilang adalah konon adalah kaki dari korban. Jadi biasanya triggernya apa ketika orang jadi ekstrim seperti itu? Triggernya apa, Prof? Nekat seperti itu? Ada faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorong tentu saja adalah emosi ya, rasa marah. Tapi juga di pihak lain penariknya adalah, dan ini saya dapat dari berbagai ratusan kasus mutilasi di Indonesia, ada dua hal. Pertama adalah bahwa yang bersangkutan itu memiliki waktu yang panjang, dengan kata lain waktu yang panjang itu tidak diketahui orang lain, dan berada di tempat yang aman. Jadi kalau misalnya benar bahwa pelaku melakukan mutilasi, pembunuhan dan mutilasi itu dilakukan di rumah sendiri, di kontrakannya, maka jelas itu adalah tempat yang aman bagi pelaku. Dan ketika di kontrakannya juga tentu tidak ada orang yang datang ya, karena mungkin malam hari atau ya paling enggak tidak ada orang yang mengganggu pada waktu dini hari, maka lalu dia bisa dengan bebas memutilasi. Nah, dua hal itulah yang selalu ada yang menjadikan mutilasi dipilih sebagai satu cara untuk membebaskan diri dari tanggung jawab hukum. Masalahnya adalah bahwa ternyata dia melakukan kesalahan yang fatal, yakni mengikut sertakan kepala dalam karung tersebut, mana menjadikan dia ketahuan. Demikian. Prof, tapi ini pelaku juga menjual motor korban. Artinya ini ada upaya juga ya, Prof, dari pelaku menguasai harta korban. Nah, dengan adanya dua tindakan seperti ini, pembunuhan dan juga menguasai harta korban, harus bagaimana penyidik menginvestigasinya secara hati-hati, Prof? Ya tentu karena di Indonesia tidak memakai cara berpikir akumulasi ya, maka tentu dengan pengenaan pasal pembunuhan saja itu sudah cukup sebetulnya. Tidak lagi ada pasal-pasal tambahan yang lebih ringan. Itu yang pertama. Yang kedua, betul bahwa memang soal dia menjual harta benda korban itu memang menjadikan kita lalu bingung sebetulnya. Motivasinya apa? Apakah pertama-tama karena kesal karena dipegang-pegang lalu kemudian dibunuh dan kemudian hartanya diambil, atau jangan sebetulnya dari awal hendak mengambil harta lalu kemudian dibunuh dan sebetulnya yang namanya megang-megang itu adalah hanya kilas saja, hanya satu alasan saja gitu ya. Jadi sayangnya dampaknya polisi tidak memiliki satu kontra argumen ya, dengan kata lain tidak ada saksi lain. Tetapi tadi bahwa yang bersangkutan sudah menjual harta korban itu sendiri dapat dilihat sebagai satu indikasi bahwa pelaku memang minimal ada perencanaan ya dalam rangka menghilangkan nyawa korban dan memutilasi. Demikian. Artinya bisa masuk ranah pembunuhan berencana dong, Prof? Kalau misalkan itu tadi ada dugaan mens rea ke arah sana. Tentunya, apalagi kalau kita melihat bahwa dalam konteks hukum, sebetulnya perencanaan itu nggak perlu dalam bentuk misalnya bikin proposal gitu ya, tapi cukup misalnya ketika kita berbuat sesuatu yang khas, sesuatu yang khusus ya, dari kehidupan kita sehari-hari. Contoh misalnya saya lah, sebagai dosen, saya biasa membawa buku, tapi hari itu saya membawa tali misalnya, nah itu sudah dapat dianggap sebagai suatu hal yang khusus. Nah itu juga kan gitu, ya dia biasanya ketemu orang di luar, tapi kenapa pada yang kali ini kok ketemunya di dalam ya, ketemunya di rumah ya, jangan-jangan dia hendak menguasai harta korban pertama-tama dengan cara membunuh, dilanjutkan dengan memutilasi, baru kemudian menguasai handphone serta motor, mungkin begitu. Oke, itu juga yang harus dibuktikan oleh penyidik tentu dalam pendalamannya hingga saat ini. Tapi Prof, bicara soal ini, orang baru kenal di media sosial tak begitu lama, berujung pada tindak kekerasan kriminal. Apa yang perlu diwaspadai oleh warga, Prof, soal pertemanan yang fana di media sosial, Prof? Ya ini juga menurut saya memang satu keanehan, jangan-jangan memang ini disengaja oleh pelaku
Atau kalau kita memakai versi pelaku bahwa korban memang sengaja mengarah pada aktivitas seksual sejenis, maka memang dari awal memang kedua belah pihak ini memang ingin gitu ya. Makanya betul bahwa ini menurut saya terlalu cepat ini, apalagi kalau melihat rentang usia di antara korban dan pelaku yang beda 20 tahunan lebih. Iya. Rasanya kok nggak cocok ya, tapi tadi mungkin memang dari segi pelaku memang merencanakan untuk menguasai harta korban. Tapi kalau di pihak lain mungkin korban memang ingin satu berhubungan seksual sejenis dengan pelaku, mungkin begitu. Oke, baik. Tentu motifnya bagaimana itu yang jelasnya dirunut, nanti kita akan tunggu hasil dari investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Tapi terima kasih Prof. Adrianus Meliala, Kriminolog Universitas Indonesia, telah menyampaikan pandangannya di program Kompas Malam hari ini. Terima kasih Mas Ibrahim. Usai jeda kami kembali saudara dengan informasi melawan Singapura. Timnas Indonesia wajib menang demi jaga asa lolos ke semifinal. Timnas Indonesia wajib menang kalau jumpa Singapura demi jaga asa lolos ke semifinal Piala AFF. Namun tantangan anak asuh John Herdman yakni harus bermain di kandang lawan. Timnas Indonesia akan menatap laga hidup dan mati melawan negeri singa Singapura. Bertandang ke Jalan Besar Stadium, laga ini jadi tantangan bagi anak asuh John Herdman. Penampilan impresif dan konsisten dari Singapura tak bisa dipandang remeh ketika membuat Vietnam kesulitan mencetak gol saat laga kandang. Herdman mengaku Singapura sebagai tim yang sangat sulit dikalahkan di kandang. Namun Herdman percaya diri kualitas pemain timnas bisa membawa asa memenangkan pertandingan. Singapore are a very, very connected team. And will be tough to beat at home. But that's the challenge that footballers live for. The tactical side, I've been very impressed with Singapore. I think the coach has done a very good job there. You've seen that against Vietnam. He was able to frustrate and stay in the fight and probably could have won that game. So for us, it'll be tactically difficult. But I still believe we have the quality. We have the mentality in the group. We have winners. And we know what we've got to do for our country. Dalam 5 pertemuan terakhir, Indonesia diunggulkan atas Singapura. Indonesia menang 3 kali dan kalah 1 kali. Terakhir kali Indonesia kalahkan Singapura di kandangnya pada tahun 2016. Jelang laga terakhir, Indonesia berada di peringkat ketiga di bawah Singapura dengan raihan 6 poin dari hasil 2 kali menang melawan Kamboja dan Timur Leste. Melawan Singapura, anak asuh John Herdman wajib menang agar lolos ke semifinal dan kembali merajut asa demi meraih juara Piala AFF untuk kali pertama. Ya, menatap laga hidup mati lawan Singapura, Herdman yakin skuad Garuda punya mentalitas juara. Membahas peluang timnas di AFF, kita sudah bersama dengan analis sepak bola Wesley Huta Galung. Selamat malam, Bung Wes. Selamat malam, Mas Baim. Bicara pertandingan nanti, ini bukan saatnya tampaknya uji coba atau coba-coba skema. Apa yang harus dilakukan oleh seorang Herdman saat lawan Singapura, Bung Wes? Kejutan kita adalah ternyata John Herdman bukan mengejutkan lawan ketika menghadapi Vietnam, tapi dia terkejut dengan kemampuan Vietnam. Jadi sebelumnya saya sudah bicara bahwa Vietnam yang melawan Singapura itu tidak bisa disamakan, akan bermain dengan sama seperti Indonesia, dan kecepatan Vietnam, kemampuan Vietnam itu memperlihatkan mereka punya kemampuan membaca kelemahan Indonesia, dan Indonesia tidak mampu mengeluarkan strategi alternatif plan B, plan C ketika plan A mereka tidak berjalan. Nah, ini yang menjadi PR bagi kita. Masihkah John Herdman punya elemen kejutan di Singapura nanti? Karena kalau tanpa elemen kejutan, bagi saya ini pukulan mental sudah menggerus kekuatan kita nih, Mas Baim. Tapi kalau bicara, kita sedikit kemarin flashback ketika lawan Vietnam. Nampaknya Vietnam itu sabar dan melihat bagaimana pemain timnas mampu terpancing, baru transisi dilakukan oleh Vietnam. Apakah itu salah satu celah yang harus segera diperbaiki oleh seorang John Herdman?
bagaimanapun juga belajar dari Vietnam ya, pemain Indonesia ketika di pressure, ketika di ruang gerak mereka ditutup oleh dua pemain Vietnam minimal, dua yang mengumpul pemain kita yang megang bola, kita nggak tahu mau ngapain. Dan ketika Tom Haye dikunci permainannya dan Mark Locke bersama Ivar Jenner tidak dalam performa terbaik, dan dulu kalau kita lihat bagaimana Vietnam menyerang di laga pertama kedua, sisi kiri mereka sangat agresif. Saya sudah menyampaikan itu di pembicaraan sebelumnya juga di Kompas, bahwa hati-hati dengan sisi kanan pertahanan kita, itu akan menjadi inceran Vietnam, dan terbukti kita lemah sekali dalam transisi bertahan sampai sekelas Tom Haye ikutan membuat berantakan karena dia harus ikut membantu pertahanan. Kemudian transisi menyerang kita hanya mengandalkan bola-bola jauh dan umpan kepada pemain nomor 9 kita, Becker. Jadi ini formasi yang tidak boleh terulang. Kita harus punya elemen kejutan, kita harus bermain dengan strategi A dan strategi B dalam mungkin C dalam satu pertandingan. Nggak bisa lagi bermain dengan cara ketika lawan sudah mengetahui gaya permainan kita. Nah, kalau bicara soal Singapura, ini Singapura kembali tampaknya menjadi atau menjelma jadi tim kuat di Asia Tenggara tanpa Vietnam di kandang. Kalau misalkan Anda melihat, Bung Wes, apa yang jadi kunci kekuatan dari Singapura? Ya, Singapura kan sudah membangkitkan lagi sepak bolanya mengikut gaya permainan kita, yaitu mengundang orang-orang dari luar untuk menjadi warga negara Singapura. Kalau kita memperbanyak diaspora, pemain-pemain yang berdarah Indonesia, mereka punya beberapa pemain dari Denmark ada, dari Korea ada, dan itu membuat sebuah perubahan signifikan yang terlihat dari permainan strategi mereka. Mungkin sedang menurun, di awal-awal tidak begitu bagus kan, mereka hanya mengalahkan Kamboja 2-1, kita mengalahkan Kamboja 3, mereka hanya mampu mengalahkan Timor Leste 2-0, kita bisa 3, tapi dengan kesulitan. Tapi mereka mampu menaikkan performa mereka menghadapi Vietnam 0-0, dan kita sementara tidak bisa stabil dengan permainan seperti yang kita lihat di 4 pertandingan sebelumnya bersama John Herman, bahwa tim sepak bola di Asia Tenggara punya kecepatan-kecepatan dan kengototan yang tidak sama seperti lawan-lawan uji coba sebelumnya. Kami akan sedikit tampilkan head-to-head rekam jejak pertemuan antara Indonesia dan juga Singapura ini. Memang dalam 10 tahun terakhir, kita baru tahun 2016 kita menang di kandang melawan Singapura kala itu. 1-4, Bung Wes. Ini harus bagaimana kita melawan dengan model Singapura yang menjelma menjadi kekuatan yang lahir kembali nih? Ya, pertama pasti kita tahu Singapura hanya butuh 1 poin, Mas Baim. Jadi kita prediksi kita, mereka sudah pasti melihat Indonesia akan keluar all out menyerang. Itu sejarah-sejarah yang kita tampilkan akan berbicara sejarah sebagai catatan pengalaman untuk memicu mental kepercayaan para pemain kita, bahwa kita bukan inferior terhadap Singapura. Kita punya sejarah yang cukup bagus dalam, bisa kita bicara dalam beberapa pertemuan terakhir. Tapi laga besok itu adalah laga yang ditentukan oleh kemampuan para pemain yang saat ini dengan strategi pelatih yang saat ini. Jadi sejarah akan menjadi sebuah modal kepercayaan diri, iya. Tapi kalau pemain kita melihat, saya lihat ya, melihat dengan cara kita merespon kebobolan 1, kebobolan 2, kebobolan 3, itu yang harus diperbaiki, dan itu bukan pekerjaan yang kecil bagi saya ketika mengembalikan kepercayaan diri mereka, karena ekspektasi terlalu tinggi, terlalu besar terhadap tim ini, karena orang semua mengatakan dengan banyaknya pemain diaspora sekarang, inilah saatnya kita juara di Asia Tenggara. Kenyataannya ya masih jauh dari yang kita harapkan ketika semua pemain diaspora yang di Eropa sana bisa bermain. Ini tim yang berbeda dengan tim kalau Jay Says, Kevin Dix, Verdong main. Ikut turun ya. Di Singapura, Bung Wes, ada sosok Kyogo Nakamura, Ilhan Fandi, ini second striker, Nakamura gelandang pivot. Apakah ini artinya pertarungan lini tengah akan sangat ketat nanti? Saya melihat mereka lebih punya beberapa pemain yang menjadi pengatur serangan. Stewart jangan lupa di sana. Ada siapa namanya, Song Uy Yong juga yang dari Korea, meskipun performanya kurang bagus di lawan Vietnam, tapi pemain-pemain yang punya kekuatan daya ledaknya cukup tinggi di lini tengah, dan kita harus melihat bahwa ini ancaman dari kedua sisi. Kalau lihat bermain Singapura, dua sisinya
cukup agresif, terutama yang di kanan. Berarti sisi kiri pertahanan kita yang harus agak hati-hati besok. Kalau kemarin kan sisi kanan kita yang dihajar oleh Vietnam. Nah, lawan Singapura saya melihat mereka agak agresif kemarin di sisi kanan atau kiri lawan. Tapi kalau mereka lihat sisi kanan kita menjadi titik lemah dalam 2 pertandingan loh ya, saya lihat titik lemah kita di kanan, bisa jadi kalau komposisinya seperti kemarin acak-acak lagi, bukan Sandy Walsh lagi yang bermain di kanan bersama Seperti Nama dan Rizky Ridho, kalau masih bermain cara kemarin berantakan sekali organisasi pertahanan, tidak ada komunikasi, Jordi Amat, Rizky Ridho semua meninggalkan area permainannya. Ya udah. Ya ini milik Singapura lagi, Mas Baim. Oke, tapi bicara lini depan kita bagaimana? Apakah tetap seorang Mitch Baker masih bisa diandalkan atau memang perlu ada supplier lain selain Tom Haye? Ini pertanyaan berat bagi kita, Mas Baim. Siapa yang akan mengisi, membantu Tom Haye dalam agresivitas? Kalau Tom Haye tidak bisa bermain full juga berbahaya. Kalau dia bermain seperti kemarin ikut membantu pertahanan, yang harusnya tugas itu Mark Klok dan Iver Jenner, ya habis juga jauh sekali Tom Haye bermain. Harusnya dia bermain dari titik pusat permainan tengah dan ke depan. Jadi kalau kita berharap bola-bola itu selalu meluncur ke tengah berharap Mitchell Baker menjadi tumpuan, ya mereka punya pemain-pemain berpengalaman termasuk Harun yang begitu berpengalaman dan kaptennya Singapura. Cukuplah gaya bermain seperti lawan Vietnam itu jangan terulang lagi, cukuplah. Harus memainkan kemampuan kita. Kita punya serangan-serangan transisi sangat baik dari sisi kiri dan kanan. Kecepatan sayap kita itu adalah salah satu keunggulan sepak bola Indonesia, Mas Baim. Dikombinasikan dengan penguasaan bola oleh pemain-pemain kita yang asal diaspora. Harusnya itu dikombinasi, bukan diganti gaya bermainnya. Baik, ini kepiawaian seorang John Herdman diuji nanti bagaimana bisa mengendalikan ruang ganti, mengembalikan kepercayaan diri para pemain. Terima kasih Bung Wes untuk ulasannya di program Kompas Malam hari ini. Usai jeda kami kembali dengan informasi kebakaran hutan dan lahan di Ketapang, Kalimantan Barat merenggut korban jiwa. Seorang warga meninggal dunia. Setelah kebakaran hutan dan lahan di Desa Sungai Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, memakan korban jiwa. Seorang warga tewas ketika menerobos asap dan api di sepanjang jalan yang dilaluinya saat pulang bekerja. Tebalnya kabut asap membuat pandangan sangat terbatas hingga korban terjatuh. Diduga, korban kekurangan oksigen lalu pingsan di lokasi kebakaran. Korban meninggal akibat terbakar. Sementara seorang lansia sesak napas namun berhasil diselamatkan setelah dibawa ke rumah sakit Ketapang. Mau pulang kerja. Jadi di situasi kabut api, asap, beliau menerobos. Mungkin beliau mau cepat pulang. Beliau terjatuh, ini dari awal informasi yang kami dapatkan. Mungkin beliau kekurangan oksigen, pingsan. Di sisi kiri kanan jalan kan terdapat api, jadi beliau jatuh, ya akhirnya beliau meninggal dalam posisi keadaan terbakar. Pak, itu berapa orang Pak? Yang infonya ada 3 orang Pak yang sementara sampai jam 4 tadi malam itu ada 2, tapi 1 kakek-kakek berusia lebih kurang 60, alhamdulillah ditemukan dalam keadaan baik. Saudara, menyikapi isu adanya gejolak keamanan di tanah air, Menko Polhukam menegaskan situasi keamanan dalam negeri aman terkendali. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Chaniago menyebut situasi keamanan dalam negeri sangat terkendali dan tidak ada eskalasi gejolak. Hal ini langsung disampaikan Jamari setelah pertemuan Menko Polhukam dengan Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan Kepala BIN. Situasi di dalam negeri sangat mantap dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Dan kalaulah kita lihat apa yang berkembang sekarang di masyarakat kita, begitu banyak melalui berita-berita di media sosial yang sedikit mengganggu, menimbulkan kekhawatiran di masyarakat kita, berbentuk hoax, kemudian
disinformasi, fitnah, dan kebencian. Kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua itu. Isu beredarnya surat presiden terkait pergantian Kapolri menjadi perbincangan publik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan pergantian pimpinan Polri sepenuhnya merupakan kewenangan presiden. Isu soal pergantian Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kini tengah mengemuka. Buka suara soal hal tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan penentuan Kapolri merupakan hak prerogatif presiden. Listio juga meminta semua pihak untuk menunggu keputusan resmi tanpa berspekulasi. Gimana Pak Sigit soal Supres itu Pak yang beredar di sini Pak? Itu kan prerogatif presiden. Jadi ya buat kita prajurit kan apapun dilaksanakan. Kita menunggu saja. Isu tersebut mengganggu kinerjanya? Oh enggak. Enggak ya sama sekali ya? Sangat tidak. Pak. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto menilai rotasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam pemerintahan. Aris juga meminta masyarakat bersabar menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto dan tidak terbawa isu yang belum memiliki kepastian. Alah, tunggu tanggal waktunya. Tapi bener nggak sih Pak, udah diserahkan? Jabatan di dunia pasti akan diganti. Tidak ada yang tidak diganti kan begitu aja. Tinggal waktunya tergantung Pak Presiden. Sudah dikirim ke DPR belum Pak? Surpresnya. Udah, tunggu aja ya. Udah Pak, udah dikirim Pak. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan, hingga saat ini DPR tidak menerima surat Presiden terkait pergantian Kapolri. Politisi Partai Gerindra itu meminta seluruh pihak menunggu keputusan Presiden sebagai satu-satunya otoritas yang berwenang menentukan pergantian pucuk pimpinan Polri. Tidak benar kalau dikatakan ada surat presiden kepada DPR RI yang berisi tentang pergantian Kapolri. Kami menghimbau kepada masyarakat agar jangan terpengaruh dengan isu-isu yang tidak benar dan tidak ada dasarnya. Kami benar-benar telah mengecek kepada pimpinan DPR, ya, yang juga pimpinan DPR sudah mengecek kepada pihak terkait di istana bahwa memang tidak ada pengiriman surat presiden terkait pergantian Kapolri tersebut. Mekanisme resmi pengangkatan Kapolri tertuang dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Tim Liputan Kompas TV. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim telah mencapai kesepakatan dengan Iran soal Selat Hormuz yang akan dibuka hari Rabu ini. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis peluncuran rudal dari kapal perusak Angkatan Laut AS ke wilayah Iran. Serangan rudal dari kapal perusak AS terjadi pada 10 Juni 2026 dan baru dirilis ke publik. CENTCOM bilang pasukan AS telah menyelesaikan serangan tambahan ke Iran yang menargetkan sistem komunikasi dan situs pertahanan udara Iran. Warga Iran Long March memperingati hari besar keagamaan sekaligus menyerukan pesan persatuan di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. Masa menempuh rute hampir 20 km ke bagian selatan sambil membawa foto pemimpin tertinggi mereka. Sementara itu, Saudara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim telah mencapai kesepakatan dengan Iran soal Selat Hormuz. Trump mengatakan telah terjadi perundingan yang sangat baik dengan pemerintah Iran. Bahkan Trump menyebut hari Rabu ini Selat Hormuz akan dibuka
untuk lalu lintas kapal. Sementara Iran membantah negosiasi dengan AS. Could happen. Tomorrow is the next thing. Tomorrow, a lot of progress has been made. What? And they called me and they said, please, let's talk. They want to talk. The funny thing is they never mention that. They always say, we're not talking. But they called. They wanted to talk. We've been talking. They want to make a deal. They do not want to be here. Terima kasih Anda telah menyaksikan program Kompas Malam hari ini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara untuk 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Rahmat Ibrahim, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam.